warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Ustazah Anita. Hari ini kemungkinan kita akan menyambung materi sebelumnya, yaitu masih berhubungan dengan jaringan tumbuhan. Bedanya yang kita bahas hari ini adalah tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ya, baik itu dari struktur jaringan maupun struktur organnya. Yuk kita lihat ya. Oke. Check this out. Tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Dari aneka struktur mulai dari jaringan sampai organ ternyata bisa menginspirasi manusia untuk menciptakan teknologi-teknologi baru yang mendukung kehidupan manusia. Apa saja sih teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan? Yuk mari kita lihat. Yang pertama adalah teknik pemasangan batu bata. Pasti semuanya pernah melihat ya di rumah kalian masing-masing. Nah, di video ini di sebelah kanan adalah teknik pemasangan batu bata dan di sebelah kiri adalah susunan struktur dari jaringan epidermis. Teknik pemasangan batu bata di bangunan itu ternyata terinspirasi dari susunan-susunan sel-sel pada jaringan epidermis tumbuhan. Di mana jaringan epidermis itu dia tersusun berseling-seling sehingga batu bata yang digunakan untuk membangun bangunan itu disusun juga secara berseling dan hanya satu lapis sel. Hal itu bertujuan supaya pondasi bangunan semakin kokoh. Nah, bagaimana dengan teknologi yang lain? Baiklah, kita lihat teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan yang kedua ya, yaitu adalah teknik pondasi cakar ayam. Nah, teknik pondasi cakar ayam ini ditemukan oleh Profesor Sudiatmo pada tahun 1961. Teknik ini sebenarnya terinspirasi dari bentuk akar pohon kelapa. Ya, akar pohon kelapa ya, yang hidup di daerah pesisir pantai. Nah, akar itu cukup kuat menopang batang dan daun yang tertiup angin walaupun berada di tanah yang labil, yaitu tanah pasir dan pantai. Akhirnya nih, Profesor Sudiatmo terinspirasi. Kalau begitu bisa nih ya bikin bangunan yang pondasinya seperti akar pohon kelapa. Dan akhirnya dibuatlah teknik yang kita sebut sebagai teknik pondasi cakar ayam yang sudah digunakan di banyak tempat dan bangunan. Nah, berikutnya kita lihat teknik panel listrik tenaga surya. Ini yang ketiga ya. Nah, ini mungkin kamu sudah pernah lihat ya. Sering dan paling mudah ditemukan di perempatan atau persimpangan jalanan yang di situ ada traffic light atau lampu pengatur jalan. Di beberapa sudut kota sudah menggunakan panel listrik tenaga surya ini untuk menghasilkan listrik pada lampu pengatur jalan atau lampu penerangan jalan. Kalau contoh di Banjarmasin kita bisa lihat di flyover. Jadi kalau kalian nanti ke Banjarmasin, kalian lihat di flyover di Jalan Gatot itu. Nah, di situ ada ya di atas flyover. Nah, itu adalah contoh dari teknik panel listrik tenaga surya. Nah, teknik panel listrik tenaga surya ini ternyata terinspirasi dari organ daun yang mempunyai klorofil untuk menangkap gelombang cahaya. Masih ingat ya, sangat banyak klorofil ini ditemukan pada jaringan palisade atau kita menyebutnya jaringan tiang. Akhirnya, dibuatlah panel listrik tenaga surya ini yang memiliki suatu bagian yang disebut fotovoltaik yang dapat mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik sehingga lebih hemat listrik kita. Oke? Berikutnya, yang terakhir adalah teknik pembuatan air mancur. Dari mana teknik ini terinspirasi? Nah, pembuatan air mancur terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Ingat ya, jaringan silem adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Lihatlah pada videonya, silem dengan seludang-seludangnya ini bisa menaikkan air dari bagian bawah ke atas sehingga terjadi yang namanya daya kapilaritas yang memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Nah, daya kapilaritas ini dapat terjadi juga karena adanya sifat adesi dan kohesi.
Dan inilah yang diadaptasi oleh manusia untuk membuat air mancur. Oke, itu tadi dia penjelasan tentang teknik atau teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan maupun organ pada tumbuhan. Ada 4 teknik ya tadi. Yang pertama teknik penyusunan batu bata, yang kedua teknik pondasi cakar ayam, yang ketiga teknik panel listrik tenaga surya, dan yang terakhir teknik pembuatan air mancur. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa diterima dan disimak dengan baik ya anak-anak. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.